Bismillahirrahmanirrahim. Kenalin, nama Ana Lulung Sinda, Ana dari kelas 5 IPSA, perwakilan dari Konsulat Parayangan. Nama saya Alin Cudova Anggara, kelas 6 IPSB. Saya dari Konsulat Sumatera. Saya angkatan Revival Generation. Saya sebagai salah satu panitia PPKA 2023. Nama Ana Zara Edila, Ana dari kelas 4 IPA B, perwakilan dari Konsulat Banten. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Laksor Rafat dari kelas 5 IPA B. Dan saya salah satu pengurus dari Konsulat Tangerang. Nama Ana Nayalananda Putri Pratita. Ana dari kelas 5 IPA B dan Ana dari Konsulat Tangerang. Perkenalkan, nama saya Sifaul Yusuf, biasa dipanggil Ucup. Saya murid kelas 3C di sini. Saya berasal dari Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Ana S. Signi Canda. Ana dari kelas 5 IPA A dan Ana dari Konsulat Sumatera. Perkenalkan, nama saya M. Alfa Nuradra Tantio. Saya kelas 1. Saya berasal dari Konsulat Sumatera. Sebelumnya, nama Ana Hanifah Novita Suciusti, Ana kelas 6 IPA C. Di sini Ana sebagai Ketua Kegiatan PPKA 2023. Perkenalkan, nama saya Ibda Muhammad Romdoni. Saya dari kelas 6 IPA C, dari angkatan Revival Generation. Saya selaku sebagai salah satu panitia Pekan Perkenalan Food Battle Arts di tahun 2023 ini. Perkenalkan, nama Ana Nuria Rama dari 6 IPA B. Ana sebagai Ketua Pelaksana PPK 2023. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fali Fairuz. Saya duduk di kelas 5 IPSC dan saya selaku pengurus konsulat dari Konsulat Banten. Nama Ana Sania Syifa Kinasih. Ana dari kelas 4 IPA C, perwakilan dari Konsulat Sumatera. Perkenalkan, nama saya Benan Fadil Toro. Saya salah satu peserta di ajang PPKA 2023 dan saya duduk di kelas 4 IPA A dan saya berasal dari Konsulat Tangerang. Perkenalkan, nama Ana Syarifah Khairunisa. Ana dari kelas 3C, perwakilan dari Konsulat Jakarta. Menurut Ana, tujuan diadainnya PPK itu untuk ngenalin ke santriwati kelas 1 kegiatan-kegiatan di pondoknya, aktivitas-aktivitas yang di pondoknya. Terus untuk ngegali potensi untuk anggota-anggota yang dari kelas 2 sampai kelas 5. Tujuan diadainnya PPKA untuk memperkenalkan segala aspek Pondok Pesantren Darul Qolam terhadap santriwan kelas 1 atau santri baru dan untuk meremajakan jiwa-jiwa santri lama. Tujuan diadakannya PPKA untuk mengenali potensi kemampuan dan bakat para santri, juga untuk memperkenalkan kepada kelas 1 seluruh kegiatan yang ada di pondok pesantren, juga untuk mempererat jalinan ukhuwah Islamiyah antar para santri Darul Qolam. Tujuannya diadakan PPKA Pekan Perkenalan Food Battle Arts di tahun ini adalah untuk memperkenalkan segala aspek peraturan dan perlombaan kepada santriwan kelas 1 dan mengembalikan atau mengingatkan kembali kepada santriwan yang lama. Dan di dalam Pekan Perkenalan Food Battle Arts ini tujuannya untuk mempererat kebersamaan, lalu ukhuwah Islamiyah dan menciptakan fastabiqul khairat atau berlomba-lomba dalam kebaikan. Buat perlombaannya ada dari berbagai bidang. Dari bidang bahasa ada, keterampilan juga kesenian. Di dalam lomba Pekan Perkenalan Food Battle Arts ini ada berbagai macam lomba seperti ekstrakurikuler, pasukan khusus atau pramukaan seperti melukis, kaligrafi, lukis balik kaca, dan hastakarya. Di PPK ini, semua kegiatannya atau perlombaannya mencakup kegiatan-kegiatan yang ada di Pondok Pesantren Darul Qolam ini. Contohnya dari segi keterampilan, kesenian, dan lain-lain. Dari segi keterampilan ada lomba melukis, ada lomba logo, dan lain-lain. Dari segi kesenian ada lomba tari daerah, tata geraha, tata rias fashion show. Terus juga ada lomba-lomba yang mencakup bahasa, kayak debat 3 bahasa ataupun puisi 3 bahasa. Kegiatan di PPKA 2023 salah satunya itu ekstrakurikuler bidang olahraga. Yang salah satunya ada sepak bola, futsal, voli, basket, badminton, dan takraw. Banyak sekali manfaat yang bisa kita ambil dari event PPKA kali ini. Salah satunya adalah kita dapat meningkatkan skill-skill kita di bidangnya masing-masing. Karena di PPKA ini kita mendapatkan banyak sekali lomba, dan untuk menggapai lomba tersebut dan mencapai kemenangan kita membutuhkan namanya skill dan juga daya juang kita diuji di sini.
Manfaatnya itu ada banyak banget. Salah satunya itu menyatukan rasa solidaritas antara anggota dan pemimpin dan para anggota yang lainnya, menciptakan segala kreativitas santri dalam berbagai objek dan menyatukan segala perbedaan atau keberagaman. Banyak banget manfaat yang bisa diambil dari PPKA kali ini, seperti karena PPKA kita bisa lebih mengenal satu sama lain, bukan hanya dari teman seangkatan atau teman semarhala, tapi kita bisa lebih mengenal seluruh anggota konsulat dari kelas 1 hingga kelas 5. Cukup banyak lika-liku yang kita alami saat PPKA, seperti ketika kita mempersiapkan lomba dan juga mengawasi kesiapan para anggota untuk berlomba. Belum lagi untuk mempersiapkan adawat atau keperluan yang ingin kita perlombakan, dan itu cukup struggle buat kita. Lika-liku yang ketika Ana waktu ngurus konsulat itu ada banyak, apalagi harus menanggung segala pendapat dari anggota itu susah banget, makanya harus ada musyawarah dan komunikasi antara panitia dan ketuanya. Cukup banyak lika-liku yang kita alami sebagai pengurus konsulat, dan salah satunya adalah bagaimana kita mengatur anggota kita, dan selain mengatur anggota kita juga diuji bagaimana kita mengatur teman kita, dan selain itu ada juga bagaimana kita mengatur anggota-anggota kita untuk bisa tampil maksimal ketika mengikuti suatu lomba. Yang saya harapkan untuk PPKA ke depannya, untuk PPKA tahun depan, untuk bisa lebih memeriahkan lagi event kali ini. Walaupun event kali ini sudah cukup meriah, tetapi saya harap di tahun ke depan PPKA 2024 agar bisa lebih meriah lebih dari sekarang. Yang diharapkan untuk PPKA yang akan datang, semoga lebih baik dari sebelum-sebelumnya, dan semoga segala kreativitas di tahun berikutnya akan lebih dikembangkan. Semoga makin banyak hikmah atau pembelajaran yang bisa kita ambil dari PPKA tahun depan, dan juga bisa lebih memotivasi santri dalam Fastabiqul Khairat. Yang Ana harapkan di PPK yang akan datang, di acara ini bukan untuk memecah belah persatuan adat, tetapi untuk menyatukan semangat para santri dan santriwatinya. Ya, dan di acara ini kita dapat mengasah kreativitas dan juga ide cemerlang yang dimiliki oleh para santriwati dari Kolam 2. Untuk PPK yang akan datang, moga-moga jauh lebih adil dan jujur pengurusnya, dan adik-adik kelas yang peserta-peserta PPKA jauh lebih semangat untuk mengikuti perlombaan-perlombaan tersebut. Semoga di PPKA yang akan datang bisa lebih baik lagi dan lebih sukses lagi di acara-acaranya. Semoga konsulat Ana menang. Untuk PPKA yang akan datang, Ana berharap akan lebih baik, dan untuk semua santri, pengurus, juga guru-guru akan menikmatinya dengan senang. Lomba-lombanya bisa mungkin diperbanyak, jadi biar bisa kerasa feel-feel PPKA-nya. Sama lebih diseruin lagi lah tahun depan, mulai dari yel-yel bareng segala macam. Harapan Ana untuk PPKA tahun depan bisa lebih baik lagi. Lomba-lomba yang diadakan juga bisa ngasilin manfaat buat kita, terus bisa bikin santriwan dan santriwati jadi lebih berkreasi karena PPKA. Saya harap di PPKA yang akan datang menjadi PPKA yang lebih meriah dan besar dan lebih indah dari tahun sebelumnya. Pengalaman berkesan Ana di PPKA, waktu itu Ana ikut lomba kapela. Kita latihan setiap istirahat, siang, sore, dan malam. Walaupun pas nampil kita malu-maluin, tapi alhamdulillah dengan semangat juang yang kita lakukan, kita dapat menjadi yang terbaik di antara yang terbaik dari yang lainnya. Pengalaman paling berkesan bagi saya saat di ajang PPKA, saya memenangkan salah satu lomba di ajang PPKA tersebut seperti estafet dan parodi iklan. Pengalaman berkesan bagi Ana pas PPKA 2023 itu pas Ana ngikutin lomba fashion show. Di sana Ana jadi desainer yang ngenalin sebuah rancangan desain dari konsulat Ana, yaitu Tangerang. Awalnya Ana kurang percaya diri, soalnya Ana ngomongnya kurang jelas gitu ya, takut gimana gitu, tapi alhamdulillahnya Ana dapat juara 1. Pengalaman berkesan Ana mah dari PPKA paling berkesan tuh bisa dekat sama kakak kelas yang awalnya jauh, jadi bisa mempererat hubungan kita antar kakak kelas, walaupun awalnya dulu nggak kenal, jadi bisa saling kenal sekarang. Menurut Ana, pengalaman paling berkesan di PPKA tahun ini tuh Ana mengikuti banyak sekali lomba-lomba baru, kayak lomba debat yang tadinya Ana nggak bisa debat, jadi Ana bisa debat. Pengalaman paling berkesan Ana pas PPK kalah terus. Jadi pengalaman paling berkesan
pas PPKA itu Ana udah jadi ketua konsulat pas kelas 4, dimana biasanya ketua konsulat itu kelas 5, tapi Ana kelas 4. Terus biasanya ketua konsulat kan ikut lombanya dikit, tapi Ana ikut lomba banyak karena konsulat Ana yang punya membernya itu sedikit. Menurut Ana, pengalaman yang paling berkesan di PPK itu banyak sekali. Seperti cepat-cepat mengganti baju, banyaknya perlombaan yang ada, dan kekompakan yang terdapat di setiap konsulat. Di acara ini di mana suka, duka, tawa, dan air mata menjadi satu. PPKA 2023 sangat mengesankan dan bisa mengenang banyak sekali kenangan-kenangan yang dapat kita ambil dari event kali ini. Entah itu kenangan yang dapat membuat kita lebih baik ke depannya, dan juga apa yang membuat kita bisa lebih baik buat PPKA ke depannya. The best event that I've ever had. Ini adalah salah satu PPK yang terbaik yang saya alamin. Soalnya di sini Ana juga ngurus. Lagi Ana jadi wakil ketua konsulat Tangerang. Lebih banyak bebannya, tapi alhamdulillah Ana aman-aman aja. Itu mempererat solidaritas dan mempererat tali persaudaraan. Dan untuk pengurus PPKA dan panitia sangat baik menjalankan tugasnya. Very good, very well. PPKA digunakan untuk mempererat ukhuwah Islamiyah, bukan justru malah menjauhkannya. Seru tapi agak lumayan capek juga karena rada banyak kesibukan. Tahun ini sportif terus. PPK tahun ini seru tapi lumayan bikin capek karena yang tadi Ana bilang Ana ikut lombanya banyak, jadi lumayan bikin capek. Seru dan sangat meningkatkan solidaritas dan juga ukhuwah Islamiyah para santri. Kalimat untuk PPK 2023 adalah well.